Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang jujur lagi terpercaya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Adapun setelahnya, kaum muslimin dan kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada jamaah semuanya untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan Dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, di antara hal yang paling pokok dalam kehidupan ini dan hal yang terpenting di dalam kebahagiaan hidup seorang hamba di dunia dan di akhirat, yang akan menjadikan hidupnya indah dan bermakna, adalah manakala ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Bukanlah yang menjadi pokok permasalahan engkau mengaku cinta kepada Allah, tetapi yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana agar engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang mengaku cinta kepada Allah, bahkan orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, mereka mengaku cinta kepada Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka mengatakan, sebagaimana yang dihikayatkan di dalam Al-Quran, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami, katanya, adalah orang-orang
yang merupakan anak-anaknya Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka kalau sekedar pengakuan, maka semua orang tentu bisa mengatakannya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia harus membuktikan kebenaran cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad, datangkan bukti-bukti kalian kalau kalian adalah orang-orang yang jujur. Salah seorang penyair Arab mengatakan, idastabakat dumu'u fil khududi tabayyana man baka mimman tabaki wa kullu yadda'i hubban li Laila wa Laila la tukirru lahum bidaki. Apabila air mata telah menetes di pipi, maka jelaslah siapa yang menangis dan siapa yang pura-pura menangis. Setiap orang mengaku cinta kepada si Laila, tapi Laila tidak mengakui cintanya tersebut. Setiap orang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala belum tentu cinta kepadanya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan sejumlah perkara yang akan mendatangkan cinta Allah kepada hambanya. Di antaranya dari perkara-perkara yang merupakan pokok yang akan mendatangkan cinta Allah kepada hamba adalah dengan Al-Quranul Karim, yaitu dengan senantiasa membacanya, menghafalkannya, mentadaburi maknanya, mempelajari isi kandungannya. Selanjutnya mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran berupa perintah dan larangan. Sebab Al-Quran merupakan pokok kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dia merupakan kalamullah, dia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan cahaya petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dikisahkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada salah seorang sahabat yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi imam bagi para sahabat yang lainnya. Maka dia tatkala membaca Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah, maka dia selalu menutupnya dengan bacaan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ia pun ditanya tentang hal tersebut, maka dia menjawab, sesungguhnya di dalam surat tersebut terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan aku cinta untuk membacanya. Maka mendengarkan hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhbiruh, kabarkan kepada dia, annallaha yuhibbuh, bahwa Allah Subhanahu wa taala pun cinta kepada dia. Karena dia cinta kepada Al-Quran, dia cinta kepada ayat-ayat dari Al-Quran, maka Allah pun cinta kepadanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan kita sering membaca Al-Quran, dengan kita sering mentadabburi Al-Quran, maka kita akan semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh benih-benih cinta kepadanya. Maka semakin dalam dia mentadabburi Al-Quranul Karim, maka akan semakin dalam pula pengenalan dia kepada Allah, dan akan semakin dalam pula kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka bagaimana kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kita jarang mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, man arafa rabbahu faqad ahabbahu. Maka barang siapa yang cinta, barang siapa yang kenal kepada Tuhannya, maka ia akan cinta kepadanya.
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini perkara yang pertama yang akan menumbuhkan cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Kemudian hal yang kedua, apabila kita mengaku cinta kepada Allah, maka hal yang kedua adalah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah saya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan balas cinta kita. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepadamu. Wa yaghfir lakum dunubakum, bahkan tidak sekedar itu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cinta kepada Allah nanti benar manakala kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pengikutan kepada Rasulullah nanti benar manakala kita melakukan 4 perkara. Ta'atuhu fima amar, taati segala yang diperintah oleh Nabi. Wa tasdiquhu fima akhbar, benarkan semua yang datang dari Nabi. Wajtinabu manaha anhu wa zajar, jauhi segala yang dilarang dan dikecam oleh Nabi. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah disebut oleh para ulama dengan ayatul mihnah, ayat yang merupakan ujian bagi siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka diperhadapkan dengan ayat ini. Benar tidak dia cinta kepada Allah? Kalau mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dusta cintanya, tidak benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari perkara yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban, dan dia sempurnakan dengan amalan-amalan nawafil. Dari perkara-perkara yang disunnahkan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliya faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, maka aku umumkan peperangan melawan dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang lebih aku cintai dari ketika ia menjalankan apa yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sampai aku pun cinta kepada dia dengan menjalankan kewajiban dan menyempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. Maka kecintaan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah harus ada ketaatan. Orang yang mengaku cinta kepada Allah harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hada muhalun fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, engkau bermaksiat kepada Allah dalam keadaan engkau mengaku cinta kepadanya, ini mustahil, tidak bisa diterima oleh akal, kata beliau. Andaikan cintamu itu benar, maka pasti engkau akan mentaatinya, karena orang yang cinta pasti ikut kepada orang yang dia cintai. Maka harus ada ketaatan, harus menjalankan kewajiban, dan harus menyempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada seorang hamba dari perkara yang keempat, manakala ia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun." Ingatlah kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Niscaya aku akan sebut kalian, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian ingkar kepadaku. Para ulama kita mengatakan, min alamati hubbillahi dawamu dzikrihi, fa inna man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Di antara tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa banyak berzikir dan menyebut nama Allah. Karena orang yang cinta kepada sesuatu, pasti dia akan banyak menyebut sesuatu itu. Seorang yang cinta kepada harta, maka dia akan banyak menyebut harta. Seorang yang cinta kepada pangkat dan jabatan, maka dia akan banyak menyebut pangkat dan jabatan. Seorang yang cinta kepada seorang wanita, maka dia akan banyak menyebut wanita tersebut. Maka demikian halnya seorang yang mengaku cinta kepada Allah, benar cintanya kepada Allah kalau dia sering menyebut Allah, sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jamaah sekalian, dari perkara yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba adalah dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh jamaah sekalian, kita terlalu banyak melakukan perbuatan dosa. Sadar atau tak kita sadari, sengaja atau kita tak sengaja. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hamba-hambaku, kalian selalu berbuat salah, kalian selalu berbuat dosa siang dan malam. Wa ana aghfirud dunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan ampuni kalian. Dan orang yang senantiasa minta ampun kepada Allah, orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, maka dia adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sebab Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kita sebagaimana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melakukan amalan-amalan ketaatan yang bisa mendekatkan diri kita kepadanya. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada satu hadis yang patut untuk kita renungi dalam hal kecintaan, bahwa ada salah seorang A'rabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, matas sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada dia, "Fama a'datta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat itu? Maka sahabat Arab Badui ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ma'adatu laha bikasrati salatin wasiyamin wasadaqatin." Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan
dengan amalan, dengan banyak solat, dengan banyak puasa, ataukah banyak sedekah? Tidak. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Akan tetapi ya Rasulullah, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka mendengarkan itu Rasulullah bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Ingatlah, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ketika mendengarkan sabda Nabi ini, beliau mengatakan, sungguh kami tidak pernah berbahagia setelah kami berbahagia masuk Islam kecuali setelah mendengarkan hadits Nabi SAW ini. Kata Anas bin Malik, fa ana uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar. Maka sungguh saya cinta kepada Rasulullah, sungguh saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Maka aku berharap semoga kelak bisa dikumpulkan bersama mereka sekalipun aku tidak beramal seperti amalan mereka, sebab orang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seorang yang ketika dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan pertolongan kepada dia. Allah akan menjaganya dan Allah akan senantiasa membelanya. Makanya Rasulullah pernah bersabda, fa idza ahbabtuhu, dalam hadits qudsi Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yubtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah cinta kepada hamba, kata Allah, maka aku adalah matanya yang dia pakai untuk melihat, aku adalah telinganya yang dia pakai untuk mendengar, aku adalah tangannya yang dia pakai untuk memegang, aku adalah kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Tidak cukup sampai di situ. Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau dia minta kepadaku, aku akan beri. Wala in ista'adani la'u'idannah. Dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, maka pasti aku akan melindunginya. Inilah kemuliaan, inilah keutamaan orang-orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kecintaannya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah untuk senantiasa beramal, untuk senantiasa beribadah yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, al mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur ibadakal muslimin al mu'minina fi kulli makana ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.